Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Al-Maghfirah Channel, tempat di mana kita bersama-sama menelusuri kisah-kisah inspiratif para tokoh Islam, menggali hikmah dan pelajaran berharga dari sejarah peradaban umat terbaik. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyelami perjalanan hidup salah satu sosok agung dalam Islam, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau adalah sepupu sekaligus menantu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan salah satu khulafaur rasyidin yang paling dikenal karena kecerdasan, keberanian, dan kezuhudannya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten edukatif lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasi, dan tulis komentar kalian tentang nilai-nilai apa yang paling menginspirasi dari kehidupan Sayyidina Ali. Ali bin Abi Thalib lahir sekitar tahun 600 Masehi, dari keluarga Bani Hashim yang terpandang. Ayahnya adalah Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW, dan ibunya adalah Fatimah binti Asad. Dari kecil, Ali tumbuh di tengah keluarga yang sederhana namun penuh dengan nilai-nilai kejujuran dan kehormatan. Karena situasi ekonomi keluarganya yang sulit, Rasulullah yang waktu itu belum menjadi nabi, mengambil Ali untuk diasuh sebagai bentuk kebaikan terhadap pamannya Abu Thalib. Hal ini membuat Ali tumbuh dalam pengawasan dan bimbingan langsung dari Nabi Muhammad. Ia menyaksikan sendiri akhlak luhur dan kejujuran Rasulullah. Maka, tidak heran ketika wahyu turun dan Nabi diangkat menjadi Rasul, Ali adalah orang pertama dari kalangan anak-anak yang masuk Islam. Usianya saat itu masih sekitar 10 tahun, namun keimanannya sangat kuat dan tidak goyah. Ali menyatakan keislamannya secara sembunyi-sembunyi dan tetap teguh walau banyak tekanan dari lingkungan sekitarnya. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan sifat pemberani dan loyal. Bahkan dalam peristiwa hijrah, ketika Rasulullah diperintahkan keluar dari Mekah menuju Madinah, Alilah yang tidur di ranjang Rasulullah demi mengelabui musuh yang berencana membunuh beliau malam itu. Keberanian ini bukan hanya soal nekat, melainkan hasil dari keyakinan dan cinta yang mendalam terhadap Rasulullah dan Islam. Sejak muda, Ali menunjukkan bahwa menjaga agama adalah amanah yang harus ditunaikan meski harus mengorbankan keselamatan diri. Itulah nilai awal dari kepahlawanan yang tumbuh bersama perjalanan hidupnya. Ali bin Abi Thalib tumbuh menjadi seorang pemuda yang dikenal tangguh dan sangat cerdas. Dalam perang-perang besar seperti Badar, Uhud, Khandaq, dan Khaybar, ia tampil sebagai pejuang di barisan depan. Dalam perang Badar, ia berhasil mengalahkan beberapa pendekar Quraisy, dan dalam perang Uhud, ia berjuang mati-matian melindungi Rasulullah dari serangan musuh. Namun yang paling dikenang adalah keberaniannya dalam perang Khaybar, di mana Rasulullah bersabda, "Besok aku akan memberikan bendera ini kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan Allah serta Rasul-Nya pun mencintainya." Esok harinya, Rasulullah memberikan panji kepada Ali bin Abi Thalib. Dengan izin Allah, Ali menaklukkan benteng Yahudi Khaybar dengan penuh keberanian dan taktik militer yang luar biasa. Selain keberaniannya, Sayyidina Ali juga dikenal sebagai sosok yang sangat berilmu dan bijak. Rasulullah SAW bersabda, "Aku adalah kota ilmu, dan Ali adalah pintunya." Artinya, siapa yang ingin memahami Islam secara mendalam, hendaklah merujuk kepada Ali. Ia dikenal karena kemampuan analisis hukumnya, kefasihan berbahasa Arab, dan ketajaman berpikirnya. Ali juga menjadi penasihat Rasulullah dalam banyak hal. Ia menulis wahyu, menyelesaikan persoalan umat, bahkan ketika kaum muslimin berselisih pendapat, Ali menjadi penengah yang adil. Dari sinilah mulai tumbuh kecintaan kaum muslimin terhadap Ali, yang bukan hanya pemberani, tapi juga bijaksana dan tawadhu. Ali kemudian menikah dengan Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Rasulullah. Pernikahan ini adalah bentuk ikatan yang tidak hanya bersifat kekeluargaan, tetapi juga ruhani. Mereka hidup dalam kesederhanaan, saling melengkapi dalam ibadah, dan membesarkan generasi penerus Islam yaitu Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Kehidupan rumah tangga mereka penuh dengan keberkahan. Meskipun hidup serba kekurangan, Ali dan Fatimah saling mendukung dan tidak pernah mengeluh. Mereka saling berlomba dalam ibadah malam, puasa, dan amal kebajikan. Fatimah sering menangis dalam sujudnya, sementara Ali tetap bersabar dan tekun dalam membimbing keluarganya menuju keridaan Allah. Sayyidina Ali menjadi contoh suami yang bertanggung jawab, setia, dan berakhlak mulia. Tidak ada kisah bahwa ia berlaku kasar kepada keluarganya. Bahkan, di tengah kesibukannya sebagai pejuang dan penasihat Nabi, ia tetap hadir untuk anak-anak dan istrinya. Dari rumah tangga ini, kita belajar bahwa kebahagiaan bukanlah soal harta, tapi soal keberkahan dan cinta karena Allah. Ali dan Fatimah adalah pasangan yang penuh cinta, keimanan, dan keteladanan yang hingga kini menjadi panutan umat Islam. Setelah wafatnya Rasulullah, Sayyidina Ali tetap menjadi tokoh penting di antara para sahabat. Ia adalah penasihat utama di masa Khalifah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Namun, baru pada tahun ke-35 Hijriah, setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, Ali dibayat menjadi Khalifah keempat. Masa pemerintahannya penuh dengan tantangan, fitnah dan perpecahan politik mulai merajalela. Perang Jamal dan Perang Siffin menjadi ujian berat bagi kepemimpinannya. Namun, Ali tetap berpegang teguh pada prinsip keadilan dan tidak ingin menumpahkan darah sesama kaum muslimin jika bisa dihindari. Sahabat Al-Maghfirah Channel yang dirahmati Allah, sejarah Islam bukan hanya dipenuhi dengan kemenangan dan kejayaan, tapi juga dengan ujian dan konflik yang terjadi di antara orang-orang mulia. Salah satu peristiwa besar yang tercatat adalah konflik antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar, yang berpuncak pada peristiwa Perang Jamal. Namun penting untuk kita ketahui, ini bukan konflik personal. Apalagi karena kebencian, ini adalah perbedaan pandangan dalam menegakkan keadilan setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan.
Setelah Utsman dibunuh oleh pemberontak di Madinah, umat Islam mengalami kekacauan. Sayyidina Ali dilantik sebagai khalifah dalam keadaan genting. Di sisi lain, banyak sahabat termasuk Sayyidah Aisyah merasa bahwa para pelaku pembunuhan Utsman harus segera diadili. Namun, menurut Ali, kondisi saat itu belum stabil untuk melakukan penangkapan besar-besaran, karena para pemberontak telah menyusup dalam barisan umat. Disinilah awal perbedaan pendapat muncul. Sayyidah Aisyah yang saat itu berada di Mekah, memutuskan pergi ke Basrah bersama beberapa sahabat besar seperti Talha dan Zubair bin Awam, dengan tujuan untuk menuntut penegakan hukum atas pembunuh Utsman. Ali yang mengetahui pergerakan ini, juga menuju ke sana dengan tujuan menghindari konflik yang lebih besar dan menjelaskan keadaannya. Namun, situasi berkembang menjadi tidak terkendali karena adanya provokasi dari pihak luar. Sesampainya di Basrah, Sayyidah Aisyah disambut oleh masyarakat yang menghormatinya sebagai istri Rasulullah. Mereka menyatakan kesiapan untuk menegakkan keadilan atas wafatnya Utsman. Talha dan Zubair, dua sahabat besar dan termasuk dalam 10 orang yang dijamin surga, bergabung dalam misi ini. Mereka tak memiliki niat memberontak kepada Ali, tapi mendorong agar para pembunuh Utsman segera dihukum. Sayyidina Ali pun tiba di dekat Basrah dan berusaha berdialog. Ali sebenarnya ingin meredakan ketegangan dan mencegah pertumpahan darah. Dalam riwayat disebutkan bahwa dialog damai telah disepakati, dan malam sebelum terjadinya perang, suasana sudah sangat tenang. Namun, fitnah kembali menyusup. Malam itu, sekelompok provokator, yang diyakini berasal dari kelompok pembunuh Utsman, menyelinap dan menyerang kedua belah pihak, sehingga membuat masing-masing pasukan mengira mereka dikhianati. Keesokan harinya, meletuslah Perang Jamal, dinamakan demikian karena Sayyidah Aisyah berada di atas unta dalam barisan pasukan. Meski beliau tidak turun langsung ke medan perang, kehadirannya menjadi simbol semangat moral pasukan. Sayyidina Ali memerintahkan tentaranya agar jangan sampai menyakiti Aisyah dan agar tetap menghormatinya sebagai Ummul Mukminin. Pertempuran berlangsung sengit, namun tak berlangsung lama. Pasukan Sayyidina Ali berhasil menguasai keadaan. Ketika perang usai, Ali langsung mengutus pasukan khusus untuk menjaga dan mengawal Sayyidah Aisyah dengan sangat hormat. Beliau diperlakukan sebagai ibu kaum mukminin sebagaimana mestinya. Bahkan, Ali sendiri datang dan menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa tersebut. Aisyah pun memaafkan, dan mengatakan bahwa kejadian ini adalah sesuatu yang tidak dia harapkan. Dalam satu riwayat, Aisyah berkata, "Semoga Allah merahmati Ali, aku tidak menyangka akan terjadi seperti ini." Ali pun berkata, "Tidak ada yang lebih aku cintai daripada mendamaikan umat Muhammad." Maka, Sayyidah Aisyah dipulangkan ke Madinah dengan pengawalan kehormatan. Setelah itu, beliau hidup dalam ibadah dan tak pernah lagi terlibat dalam urusan politik secara langsung. Sahabat Al-Maghfirah Channel yang dirahmati Allah, dari kisah ini kita belajar bahwa perbedaan pendapat di antara orang-orang mulia pun bisa terjadi, namun tidak menjadikan mereka saling membenci. Ali dan Aisyah adalah dua insan yang mencintai Rasulullah dengan sangat mendalam, dan sama-sama berjuang demi tegaknya kebenaran, meskipun melalui jalan yang berbeda. Satu pelajaran besar adalah pentingnya menjaga persatuan umat, serta bahaya fitnah dan provokasi yang bisa menghancurkan umat Islam dari dalam. Para sahabat besar tetap menjaga adab dan rasa hormat meskipun berada dalam konflik, bahkan setelah perang, tidak ada dendam, hanya keinginan untuk memperbaiki dan melanjutkan hidup dalam ridha Allah. Sayyidina Ali terkenal dengan kecerdasan hukumnya, ia memimpin dengan zuhud, menolak hidup mewah, dan tetap sederhana meskipun memegang tampuk kekuasaan. Ia membagi hasil negara dengan adil, tidak memihak, dan menegakkan hukum meskipun harus menyakiti orang dekatnya sendiri. Dalam masa pemerintahan yang penuh ujian itulah terlihat keteguhan dan keikhlasan Ali. Ia tidak haus kekuasaan, melainkan memikulnya sebagai beban amanah yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah, Sayyidina Ali diserang oleh seorang Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam saat hendak menunaikan salat subuh di Masjid Kufah. Pedang beracun itu melukai kepalanya hingga akhirnya beliau wafat dalam usia sekitar 63 tahun. Dengan penuh ketenangan, ia kembali kepada Rabbnya dalam keadaan bersih, syahid, dan diridai. Sebelum wafat, beliau masih sempat berwasiat agar umat Islam tetap bersatu, menjaga salat, dan menjauhi permusuhan. Wafatnya Sayyidina Ali membuat umat Islam kehilangan salah satu tokoh terbaiknya. Ia dimakamkan secara sembunyi karena khawatir kuburnya akan dirusak oleh kelompok pembenci. Dari wafatnya Ali, kita belajar bahwa akhir kehidupan seorang mukmin sejati adalah husnul khatimah. Ia hidup membela agama Allah dan wafat dalam perjuangan menegakkan kebenaran. Nama Ali akan terus harum sebagai simbol keadilan, keberanian, dan ilmu yang dalam. Dari kisah hidup Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kita bisa mengambil pelajaran besar tentang keberanian dalam membela kebenaran, keteguhan dalam menjaga iman, kesederhanaan dalam kekuasaan, dan ilmu yang membawa manfaat bagi umat. Ia bukan hanya seorang pejuang, tapi juga ulama dan pemimpin yang amanah. Sayyidina Ali mengajarkan bahwa berpegang teguh pada prinsip Islam tidaklah mudah, tapi itulah jalan yang benar. Ia menjadi contoh bahwa akhlak mulia, kesetiaan pada kebenaran, dan cinta pada Allah dan Rasul-Nya adalah pilar kehidupan seorang muslim sejati. Mari kita teladani sifat-sifatnya, keberanian tanpa kesombongan, ilmu tanpa kebodohan, dan kepemimpinan tanpa kerakusan. Ali adalah tokoh yang patut dijadikan panutan oleh generasi muda Islam hari ini. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Jika kalian merasa kisah ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, bagikan ke teman-teman kalian, tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan subscribe Al-Maghfirah Channel untuk mendapatkan lebih banyak konten inspiratif tentang tokoh-tokoh Islam lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.